Thailand dan Kamboja sepakat gencatan senjata usai berperang sejak 5 hari lalu. Gencatan senjata ini dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Setelah berperang sejak 24 Juli lalu, Thailand dan Kamboja akhirnya resmi menyetujui gencatan senjata. Perundingan gencatan senjata ini digelar Senin siang waktu setempat di rumah dinas Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di ibu kota Malaysia, Putrajaya. Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, memimpin delegasi Bangkok dalam perundingan ini. Sementara delegasi Kamboja dipimpin Perdana Menteri Hun Manet. Salah satu hasil perundingan adalah gencatan senjata akan mulai berlaku Senin tengah malam waktu setempat. Prime Minister Hun Manet and Acting Prime Minister Phumtham Wechayachai have expressed their positions and willingness to immediate ceasefire and return to normalcy. The presence and collaboration of all parties underscore a shared commitment to peace, dialogue and regional stability. Both Cambodia and Thailand reached a common understanding as follows. 1. An immediate and unconditional ceasefire with effect from 24 hours local time, midnight, on 28th July 2025, tonight. Sebelumnya pertempuran di perbatasan sudah terjadi sejak Kamis 24 Juli lalu. Akibat perang ini, 35 orang tewas. Sementara 200.000 orang lainnya mengungsi. Pemirsa, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwee Kian Gi meninggal dunia pada usia 90 tahun. Sejumlah tokoh pun datang ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Kwee Kian Gi. Berita duka datang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Industri tahun 1999 sampai 2000. Kwee Kian Gi dinyatakan meninggal dunia Senin malam di usianya ke-90 tahun. Jenazah Kwee Kian Gi oleh keluarga dibawa ke rumah duka Sentosa Gatot Subroto. Sejumlah tokoh besar turut datang ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Kwee Kian Gi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki mengenang sosok Kwee Kian Gi sebagai ekonom yang berani mengkritik kebijakan liberal pemerintah Orde Baru. Kebijakan yang dianggap terlalu liberal gitu. Karena dia salah satu institusi ekonomis, ya, ekonomi ya, bukan hanya melihat angka-angka, tidak kayak bankir yang hanya melihat angka-angka naik turun tujuan, tapi dia juga melihat aspek efektivitas pelembagaan ekonomi. Sementara itu, 3 kader PDIP, Yasona Lauli, Ahmad Basarah, dan Roni Talapesi turut melayat Kwee Kian Gi di rumah duka Sentosa. Ketiganya diutus oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Megawati diketahui memiliki kedekatan khusus dengan Kwee Kian Gi yang pernah menjabat sebagai menteri di kabinetnya. Kita mengenal Pak Kwee karena seorang nasionalis sejati, seorang ekonom yang handal dan pro rakyat. Ucapan bela sungkawa untuk Kwee Kian Gi pun terus mengalir dari sejumlah tokoh. Deretan karangan bunga nampak berderet memenuhi halaman depan rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka. Pertemuan resmi ini digelar untuk membahas hubungan bilateral serta isu-isu strategis di kawasan dan global.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim tiba di istana pukul 10 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut Presiden Prabowo dan jajaran menteri. Dalam pertemuannya, Presiden Prabowo apresiasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim atas keberhasilannya dalam mengatasi konflik antara Thailand dan Kamboja. Pertama saya ingin ucapkan selamat tahniah atas kepimpinan leadership daripada Datuk Seri memimpin ASEAN. Bapak berhasil mediasi, berhasil mencapai gencatan senjata dalam konflik antara Thailand sama Kamboja. Ini suatu patut kita syukuri. Terima kasih. Kami siap membantu. Kita berangkat ke ASEAN bantuan Presiden Bapak Prabowo dan rakan dan biasanya bicara, dia tahu saya bicara mewakili ASEAN itu membantu memberikan tekanan bersama. So, thank you to you. Dan sekarang ini dalam monitoring keamanan itu semua defense agency dan negara ASEAN khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina itu akan bertanggung jawab monitor peace process. Pertemuan ini juga membahas berbagai isu penting, mulai dari perkembangan hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia hingga situasi regional. Beberapa poin yang ditemukan meliputi kemajuan perundingan perbatasan, penurunan angka penangkapan nelayan di perairan masing-masing. Kedua pemimpin berbicara mengenai kemajuan-kemajuan yang kita capai selama beberapa waktu ini. Perundingan perbatasan, kemudian penurunan angka penangkapan nelayan di masing-masing wilayah yang sebelumnya juga banyak menjadi masalah antara Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, sebelumnya pada Senin malam, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghadiri jamuan makan malam di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Jamuan ini menjadi rangkaian pembuka kunjungan kenegaraan Anwar Ibrahim ke Indonesia pada 28 hingga 29 Juli 2025. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Dede Rudi, dan Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sempat didemo oleh warganya. Ribuan warga Malaysia menggelar unjuk rasa di Kuala Lumpur pada Sabtu pekan lalu meminta Anwar Ibrahim mundur. Patutnya polis soal hakim palsu ini. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dituntut mundur atas dugaan janji kampanye yang tidak ia penuhi. Aksi unjuk rasa diorganisir oleh partai oposisi, Partai Islam se-Malaysia, dan didukung oleh Koalisi Perikatan Nasional. Para demonstran menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kenaikan biaya hidup, perluasan pajak penjualan dan jasa baru-baru ini, dan penghapusan subsidi bahan bakar. Beberapa pengunjuk rasa juga menyatakan keprihatinan atas penangkapan kartunis politik Fahmi Reza awal tahun ini. Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin diperkirakan juga menghadiri unjuk rasa ini. Keadilan, tunggak tertinggi negara, 4 cabang